Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Nyoba Masak. Berhasil atau gagal, coba aja dulu karena kegagalan awal dari kesuksesan. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya, agar channel ini tidak punah di jalan zaman. Selamat mencoba. Halo guys, kembali lagi di channel Nyoba Masak. Kali ini aku nyoba masak mie udon atau mie udong kalau orang Jepang bilang. Ini resepnya aku lihat dari Chef Devina ya. Jadi nanti link videonya aku taruh di deskripsi buat kalian yang pengen lihat video aslinya. Ini mie-nya mie udonnya tuh sangat kenyal dan gak ada bau tepung-tepungnya guys. Ini benar-benar enak. Langsung aja kita lihat bahan-bahannya guys. Seperti biasa, sebelum aku sebutin bahan-bahannya, takaran dan keterangan bahan ada di deskripsi video ya guys. Nah ini jadi yang pertama saya gunakan adalah tepung terigu. Ini tepung terigunya saya gunakan yang protein sedang. Jadi jangan gunakan yang protein tinggi ya guys, karena kita tidak membuat kue. Kemudian ini saya juga menggunakan airnya sedikit saja. Dan ini dia, ini adalah garam. Jadi garamnya kita pakai cukup banyak ya guys. Jadi jangan takut keasinan karena nggak ada rasa asin-asinnya sama sekali. Oke, kita langsung saja bergerak. Nah, jadi untuk langkah yang pertama adalah kita haluskan dulu garamnya dengan cara kita campurkan ke dalam air. Nah, kalau saya kan waktu itu sering kebiasaannya kita menaruh garamnya itu langsung ke dalam tepung ya guys, tanpa kita larutkan dulu ke dalam air. Nah, jadi ini kita harus larutkan lebih dulu ke dalam air baru kita masukkan ke tepung. Nah, jadi kalau udah larut kayak gini, kita masukkan air garamnya tadi ke dalam tepung. Nah, kita masukkannya sedikit demi sedikit ya guys. Juga perlu diingat bahwasanya ini air yang digunakan sangat sedikit. Jadi nanti adonannya sangat keras ya guys. Jadi ini nanti kita tidak tidak kita uleni ya guys adonan ini, tapi nanti caranya tuh dengan di rolling atau digilas pakai rolling pin, dan kalau mau lebih gampang lagi tuh diinjak-injak aja guys. Nah, karena ini ternyata diinjak-injak itu memang cara tradisional di Jepang guys untuk bikin mie udon. Nah, ini cukup kita aduk-aduk begini aja guys. Nah, sampai dia menyatu. Nah, jadi ini kita coba satukan dengan menggunakan tangan aja ya guys biar lebih mudah. Nih kita, jadi sekali lagi ya, ini tidak diulen karena kalau mengulen itu sangat keras guys, tidak direkomendasikan buat kalian, nanti bisa cedera. Jadi caranya nanti kita pakai rolling pin atau kita injak-injak. Nah, ini udah, kalau udah nyatu kayak gini nih, nah lalu kita masukkan ke dalam plastik ya guys. Nah, jadi ini kita masukkan dalam plastik. Terserah kalian pengen plastik apaan, yang penting plastik guys. Nah ini kita menggunakan rolling pin karena aku nggak punya rolling pin yang kecil, cuma punya rolling pin yang gede yang buat bikin roti gitu. Jadi ini aku pakai pipa plastik ya guys. Nah, ukurannya sama kayak rolling pin yang kecil. Nah, ini caranya begini guys, dengan kita tekan-tekan, nah, dengan berbagai sisinya kita tekan-tekan. Nah, lalu jangan lupa guys, sesekali kita ambil lalu kita lipat lagi. Nah, begini caranya guys. Karena kalau kita ulet tuh sangat keras guys, jadi tidak direkomendasikan. Nah, kita ulangi sampai ya sekitar 3-4 kali lah guys. Nah, ini dia guys, aku contohin cara ngulen adonannya dengan cara diinjak-injak. Nah, caranya itu yang pertama ya, adonannya harus tetap dalam plastik ya guys. Nah, kemudian dilapisi dengan kain, terserah kain apa aja. Nah, biar tidak kotor. Jadi kita pun juga harus pakai kaos kaki guys. Kalau nggak pakai kaos kaki juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Tapi orang-orang Jepang sana dia bikinnya tuh pakai kaos kaki. Jadi kita tiru yang cara orang Jepang bikin ya guys. Nah, ini sama caranya seperti di rolling pin, kita ulang beberapa kali sampai 4, 5 atau 6 kali guys. Jadi semakin berat badan kalian, makin berat itu makin enak guys. Hitung-hitung olahraga juga. Nah, kita injak-injak aja, ini sangat gampang guys kalau yang kayak gini. Nah,
Kalau nanti adonnya udah bagus nih, kayak ini nih, nah kan dia udah elastis, tidak ada dry spotnya, udah tercampur semua. Nah ini kita lipat-lipat aja, terus kita masukin ke dalam plastik dan kita ikat plastiknya dan kita diamkan selama 2 jam. Oke, ini dia adonannya setelah 2 jam aku resting atau aku istirahatkan. Nah ini kita ambil, jadi itu minimal ya adonannya itu diistirahatkan selama 2 jam atau 3 jam ya guys. Itu gunanya buat apa? Nanti biar mie udonnya itu tidak bau tepung atau bau mentah ya guys. Jadi selain untuk adonannya kita lebih mudah untuk membentuknya, juga untuk biar adonannya itu tidak bau mentah. Nah setelah tadi kita resting, lalu kita bagi 4, lalu siap kita rolling atau kita gilas. Nah sebelumnya taburi dulu ya guys dengan tepung sagu atau tapioka, lalu kita gilas seperti ini sampai ketebalannya tidak terlalu tipis dan tidak juga terlalu tebal ya guys. Jadi sedang-sedang aja ya, sekitar 3 mili lah guys ketebalannya. Nah ini salah satu cara yang sangat penting juga untuk bikin mie nya. Jadi di rolling atau digilasnya seperti ini guys. Nah gunanya apa? Biar tidak ada salah satu sisi yang tebal atau yang salah satu sisi yang lainnya tipis. Jadi semuanya rata guys. Nah begini caranya tuh. Nah kalau udah kayak gini, siap kita lipat dan kita potong-potong. Tapi sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung tapioka lagi guys. Nah biar dia nggak lengket. Jadi jangan pakai gunakan tepung terigu ya guys. Untuk taburannya ini gunakan tepung tapioka. Ini kita lipat 3 lipatan saja. Jadi jangan terlalu banyak lipatan biar nanti dia bentuknya itu cantik guys. Kalau kebanyakan lipatan tuh nanti dia bengkok-bengkok. Nah ini kita potong-potong. Nah kita potong-potongnya juga 3 mili guys, kisaran 3 mili atau 2 mili sentimeter. Nah milimeter, sorry guys salah. Nah ini udah semua. Nah kalau udah kayak gini kita tarik-tarik sedikit guys tuh. Nah kita gulung mungkin biar dia lebih memanjang tuh. Kalau kalian tidak tarik-tarik begini juga nggak apa-apa guys, ini karena saya pengen dia lebih panjang aja tuh. Ini udah semua dan siap nanti kita rebus. Nah jangan lupa juga ini diginiin guys biar tepungnya tidak terlalu banyak, tepung sagunya tadi tidak terlalu banyak nempel di mie nya. Ini siap kita rebus guys. Nah ini merebusnya jadi dengan air yang benar-benar mendidih ya guys, dan waktunya itu minimal 10 atau sampai 15 menit guys. Jadi memang agak lama, jadi perlu kesabaran untuk memasak mie udon ini. Karena apa? Karena kan tadi selain mie nya memang tebal dan lebih besar dari mie biasa, dan biar dia matang secara sempurna. Nah ini setelah 10 menit saya ambil dan saya tiriskan dan langsung kita bilas dengan air dingin. Nah kalian juga bisa langsung bilas di keran ya guys. Nah seperti ini gunanya biar dia tidak proses masak lagi guys. Nah kalau kita biarkan dinginkan biasa saja itu nanti dia masih proses masak, takutnya lembek guys. Jadi langsung kita bilas dengan air dingin. Nih ini udah jadi guys mie nya. Nah ini dia mie-nya cukup untuk 1 porsi. Jadi adonan saya tadi itu jadinya 4 porsi guys. Nah nanti kita juga bikin niku udonnya guys. Nah seperti yang marugame. Nah ini dia guys. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan bikin video niku udonnya. Oke, buat kalian jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan terakhir, selamat mencoba.